Perkenalkan, nama saya Nikol Feriano Wijaya dengan NIM 0730023000097. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Batubara atau Ujian Tekan Semester Batubara dengan kode mata kuliahnya MTB 6205 yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Edi Jamatul Hetero, MT-IPM, dari Fakultas Teknologi Kebugaran dan Energi, dari Prodi Teknik Pertambangan. Oke, jadi di sini ada nomor 5 yaitu membahas tentang tambang terbuka batubara. Untuk di bagian pendahuluan, penambangan batubara merupakan salah satu kegiatan industri yang vital untuk memenuhi kebutuhan energi global. Berbagai metode penambangan dikembangkan untuk mengekstraksi batubara dari dalam bumi, salah satunya adalah metode tambang terbuka, yaitu open pit mining. Metode ini dipilih berdasarkan berbagai faktor, termasuk karakteristik endapan batubara, kedalaman, ketebalan, dan kebiringan lapisan, kondisi geologi, kondisi topografi, serta pertimbangan ekonomi dan lingkungan. Penambangan terbuka melibatkan pengupasan lapisan tanah penutup atau overburden di atas deposit batubara untuk memungkinkan ekstraksi langsung. Kemudian di sini ada definisi dan prinsip dasar. Tambang terbuka adalah sistem penambangan yang dilakukan di permukaan bumi di mana seluruh aktivitas penambangan mulai dari penggalian hingga pengangkutan dilakukan dengan paparan langsung ke udara luar. Dalam konteks batubara, metode ini sering disebut juga sebagai strip mining karena melibatkan pengupasan lapisan demi lapisan tanah penutup untuk mengambil batubara di bawahnya. Prinsip dasar metode tambang terbuka adalah memaksimalkan ekstraksi batubara dengan membuang material yang tidak berharga atau tanah penutup seminimal mungkin. Desain lubang batubara atau pit diatur sedemikian rupa sehingga batubara dapat diakses secara efisien dan memperhatikan stabilitas lereng dan keamanan kerja. Metode ini sangat cocok untuk mendapat batubara yang relatif dangkal dan memiliki cadangan yang besar serta kemiringan lapisan yang tidak terlalu curam. Kemudian di sini ada tahapan operasional utama. Di sini ada bagian tahapan pertama yaitu pembersihan lahan atau land clearing. Yaitu tahap itu melibatkan pembersihan vegetasi seperti vegetasi pohon, dan material permukaan lainnya dari area yang akan ditambang. Material organik yang terkumpul dapat dimanfaatkan kembali untuk reklamasi di kemudian hari. Untuk step keduanya atau tahap kedua, ada pengupasan tanah penutup atau overburden removal. Setelah lahannya bersih, lapisan tanah penutup di atas lapisan batubara diangkat. Proses ini bisa melibatkan pembongkaran atau blasting jika materialnya keras. Diikuti dengan pemindahan menggunakan alat berat seperti ekskavator dan dump truck. Material tanah penutup ini kemudian dibuang ke lokasi penimbunan yang telah ditentukan, seringkali di luar batas tambang atau area yang sudah selesai ditambang. Kemudian tahap ketiga, penggalian dan pengambilan batubara atau coal extraction. Setelah lapisan batubara terbuka, batubara digali untuk batubara digali. Untuk batubara yang relatif lunak dapat langsung digali menggunakan ekskavator atau loader. Namun untuk batubara yang lebih keras, mungkin perlu dilakukan peledakan skala kecil sebelum digali. Kemudian tahap keempat yaitu pengangkutan batubara atau coal hauling. Batubara yang telah digali tadi kemudian diangkat dari lokasi penambangan ke fasilitas pengolahan atau langsung ke tempat penyimpanan sementara atau stockpile menggunakan dump truck berkapasitas besar atau sistem conveyor. Kemudian tahap kelima, penimbunan kembali dan reklamasi atau backfilling dan reclamation. Tahap ini merupakan bagian krusial dari operasi tambang terbuka. Setelah batubara di suatu area habis ditambang, lubang tambang yang terbentuk akan diisi kembali dengan material tanah penutup yang sebelumnya diangkat. Permukaan tanah kemudian diratakan, diperbaiki kesuburannya, dan dilakukan revegetasi atau penanaman kembali dengan jenis tanaman lokal. Tujuannya sendiri itu mengembalikan fungsi lahan mendekati kondisi semula atau sesuai peruntukan pasca tambang yang direncanakan. Kemudian di sini ada jenis-jenis alat berat yang ada di tambang terbuka seperti ekskavator, yaitu dia untuk menggali dan membuat material ke dalam dump truck. Untuk dump truck sendiri itu sebagai alat angkut yang berkapasitas besar yang berfungsi untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lainnya seperti dari pit ke stockpile ataupun sebaliknya. Kemudian untuk bulldozer untuk membersihkan lahan, meratakan tanah, dan menyebarkan material. Untuk motor grader untuk meratakan dan membentuk jalan tambang.
Untuk drill rig sendiri itu untuk blasting atau peledakan untuk membuat lubang bor yang untuk diledakkan. Kemudian ada wheel loader untuk membantu memuat material, ada scraper untuk menyebarkan material dan mengupas overburden yang lunak, ada conveyor belt untuk mengangkut material dari satu tempat ke tempat lainnya dengan ban berjalan. Kemudian di sini lanjutannya ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk metode tambang terbuka sendiri memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Itu kelebihannya itu produktivitasnya tinggi. Jadi memungkinkan penggunaan alat berat berkapasitas besar sehingga menghasilkan volume produksi batubara yang tinggi dalam waktu yang singkat. Karena dia menggunakan open pit sehingga tidak ada yang menghalangi, jadi dia bisa menggunakan ukurannya bebas. Makanya dia bisa dibilang produktivitasnya tinggi. Kemudian untuk waktu yang singkat, untuk maksudnya biaya operasi yang lebih rendah. Secara umum biaya per ton batu bara yang diproduksi lebih rendah dibandingkan tambang bawah tanah karena akses yang lebih mudah dan tidak memerlukan sistem ventilasi atau penyangga yang kompleks. Karena dia sekali lagi berada di luar, dia berada di open pit atau tambang terbuka, dia akan lebih mudah karena untuk mencapai tubuh bijinya atau lapisan batu bara itu akan lebih lebih dekat ke permukaan. Kemudian di sini ada tingkat pemulihan atau recovery yang tinggi, dapat mengambil sebagian besar cadangan batu bara di area yang ditambang, seringkali mencapai 90% atau lebih. Untuk kekurangan sendiri itu dia membutuhkan lahan yang luas, operasi tambang terbuka memerlukan area lahan yang sangat luas untuk pit, lokasi penimbunan tanah penutup, dan infrastruktur lainnya. Kemudian terbatas pada kedalaman, efisien hanya untuk deposit batu bara yang relatif dangkal. Semakin dalam endapan, stripping rasio akan meningkat, membuat penambangan secara ekonomi sudah tidak layak. Kemudian ada bergantung pada kondisi cuaca. Nah, apabila cuacanya sedang hujan lebat, itu seluruh alat akan berhenti beroperasi karena kemungkinan akan menyebabkan genangan atau tanah longsor. Untuk kesimpulannya, metode penambangan batu bara secara tambang terbuka ini adalah pendekatan yang efektif dan ekonomis untuk mengekstraksi cadangan batu bara yang dangkal dan luas. Meskipun menawarkan keuntungan dalam hal produktivitas tinggi, biaya operasi rendah, metode ini juga menimbulkan tantangan signifikan terkait dampak lingkungan dan sosial yang masif. Untuk daftar pustaka sebagai berikut, ada 5. Untuk menghemat waktu, saya akan lanjut ke nomor 6. Nomor 6 sendiri ini membahas tambang batu bara tapi yang di bawah tanah. Untuk pendahuluan, penambangan batu bara bawah tanah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengekstraksi batu bara yang terletak jauh di bawah permukaan bumi, di mana metode tambang terbuka yang sudah tidak ekonomis lagi. Metode ini dipilih berdasarkan pertimbangan kedalaman, ketebalan, kemiringan lapisan batu bara, serta faktor ekonomi dan lingkungan. Untuk jenis-jenis metode penambangan bawah tanah itu ada 4. Ada metode room and pillar, metode long wall, metode short wall, dan metode block caving. Untuk metode room and pillar sendiri itu dia konsepnya batu bara diekstraksi dengan meninggalkan pilar-pilar batu bara sebagai penyangga dan ruang kosong sebagai jalur pengambil batu bara. Nah, untuk alatnya sendiri setahu saya dia menggunakan continuous miner yang untuk room and pillar ini. Untuk keunggulannya dia strukturnya sederhana, cocok untuk lapisan batu bara yang relatif datar dan tebal. Untuk kelemahannya, recovery batu bara terbatas karena sebagian ditinggal sebagai pilar. Untuk metode long wall, konsepnya juga hampir seluruh batu bara itu diambil dalam satu panel yang panjang. Jadi dia bentuknya seperti persegi panjang gitu alatnya, dan majunya dia walaupun panjang gini dia maju begini. Jadi kayak kepiting gitu majunya, pelan-pelan. Jadi kemajuannya tuh sangat sedikit. Untuk keunggulannya, mau saya bahas konsepnya dulu. Hampir seluruh batu bara diambil dalam satu panel yang menggunakan alat pemotong mekanis yang seperti saya sudah bilang. Sementara atap ditahan menggunakan penyangga hidrolik seiring majunya penambangan. Untuk keunggulannya sendiri, recovery batu baranya sendiri tinggi, efisiensi tinggi, dan dapat produktivitas yang besar. Untuk kekurangannya, investasi awalnya besar, memerlukan perencanaan geoteknik yang matang untuk mencegah keruntuhan dari atapnya sendiri. Untuk metode short wall itu sama saja, cuman
Beda di produktivitasnya lebih rendah daripada long wall karena mengingat alatnya lebih kecil. Untuk kelebihannya dari short wall, fleksibel untuk cadangan batu bara yang terbatas. Untuk metode terakhir yaitu metode block caving, konsep ini digunakan untuk endapan batu bara yang sangat dalam dan tebal. Lapisan batu bara diberi lapisan batu bara dibiarkan runtuh secara gravitasi. Kemudian material diambil dari bawah. Untuk keunggulannya efisien untuk skala besar, biaya produksi per ton relatifnya rendah. Untuk kelemahannya membutuhkan investasi infrastruktur besar dan perencanaan geoteknik yang sangat cermat. Untuk tahapan penambangan bawah tanah, yang pertama ada eksplorasi dan studi kelayakan, itu meliputi pemetaan geologi, pengeboran, dan penilaian cadangan. Untuk tahapan kedua yaitu pengembangan atau development, itu pembuatan akses utama seperti shaft atau serta menggunakan terowongan utama menuju lokasi batu bara. Untuk yang tahapan ketiga itu produksi, pengambilan batu bara menggunakan metode yang dipilih. Untuk keempat, ventilasi dan penyangga. Sistem ventilasi sangat penting untuk suplai udara bersih dan pembuangan gas berbahaya. Penyanggaan atap dan dinding dilakukan untuk menjaga kestabilan terowongan. Yang kelima ada transportasi dan penanganan material. Batu bara yang telah diangkut ke permukaan menggunakan conveyor, lori, atau alat angkut lainnya. Untuk faktor-faktor pemilihan metode ada 5: kedalaman dan ketebalan lapisan batu bara, kondisi geologi dan geoteknik, ekonomi dan biaya investasi, dampak lingkungan, keselamatan kerja. Untuk kesimpulan, metode penambangan batu bara bawah tanah seperti room and pillar, long wall, short wall, dan block caving memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Pemilihan metode sangat dipengaruhi oleh karakteristik endapan batu bara, kondisi geologi, serta pertimbangan teknis dan ekonomi. Dengan penerapan teknologi yang tepat dan perencanaan yang matang, penambangan batu bara bawah tanah dapat dilakukan secara efisien dan aman. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.